Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radiyallahu ankum. Telah berkata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di kitabnya Nasaih Diniyah. Beliau radhiyallahu anhu berkata, menyambung masalah zuhud, masalah angan-angan pendek yang akan zuhud di dunia. Jadi orang yang angan-angannya pendek pasti dia tidak cinta dunia. Tanda orang ini sudah jatuh cinta sama dunia, dan ini bencana besar. Kalau sudah kita melihat ada orang cinta sama dunia, atau diri kita cinta sama dunia. Apa itu dunia? Kullu ma alhaka anillah fahuwa dunya. Semua sesuatu yang bikin kita lupa sama Allah. Apa saja sudah. Mau ilmu agama, mau sorban kita sendiri, mau kopiah kita sendiri. Syaitan itu punya ilmu banyak. Tapi ilmunya inilah yang menjadikan dia lupa diri. Namanya bukan punya ilmu, punya apa? Punya dunia. Jadi segala sesuatu yang membuat kita lupa sama Allah. Dah ingat lagi sama Allah. Dah ingat lagi dengan Bismillah, dengan nama Allah. Aku dah ada apa-apa. 99 sifat punyanya Allah, maha kuat, maha hebat, maha segalanya, maha mengetahui. Aku adalah hamba, yang kumiliki adalah kefakiran, kehinaan, semuanya milik Allah, kembali kepada Allah. Setiap ada yang memujinya, dia langsung mengatakan Alhamdulillah, pujian itu bukan untukku, untuk Allah. Inilah hamba-hamba yang ingat sama Allah namanya. Tapi kalau misalnya ilmu, nikmat, kedudukan, apapun yang kita miliki menjadikan kita bilang aku lebih baik daripada dia. Yang penting kalau sudah muncul akunya ini, namanya ada hantu di badan kita. Ada hantunya di badan kita. La ilaha illallah. Mari kita naikkan diri kita, dekatkan diri kita kepada Allah. Orang yang dekat sama Allah ini orang yang dekat sama Allah. Nah, angan-angan pendek ini adalah salah satu tanda orang tersebut tak cinta sama dunia. Secara garis besar itulah arti dunia tadi. Semua sesuatu yang bikin kita lupa. Kalau sudah lupa sama Allah, jangan kita pegang. Jangan kita pelihara. Baik itu dalam pola berpikir kita dan menjalani hidup kita. Pegang saja Allah. Nabi Muhammad itu dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, semuanya dia serahkan sama Allah. Benar-benar Allah. Tak mau dia ada sesuatu yang lain mencampur aduknya. Tak boleh ada campur aduk yang lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ia akan zuhud di dunia. Kalau sudah punya angan-angan pendek, kita akan zuhud. Kalau sudah bisa zuhud, orang ini mencari. Karena untuk dan jalan mau dekat sama Allah, tidak ada jalan lain kecuali dengan wazhud. Uzhud di dunia yuhibbakallah. Kau zuhud dengan dunia, yang mempunyai dunia sejagat raya ini akan cinta sama kita. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Jangan pernah berpikir jalan lain. Tidak ada lain kecuali dengan tidak cinta sama kita. Ini bukan sesuatu yang gampang, berat. Nah, bagaimana kita ini supaya bisa mendapatkan cintanya Allah ini yang mahal?
Orang yang sudah mengerti bahwa Allah Tuhannya, Allah yang memberikan nikmat di setiap hari, yang menjaga dia dari setetes mani, mencari-cari, mengharap-harap dicintai oleh Allah. Kalau tidak ada harapan di hati kita seperti harapan, apa yang kita harapkan dalam hidup ini? Mengharap apa kita itu? Harapkan keuntungan terus. Keuntungan dunia yang akan meninggalkan kita dunia ini. Mengharapkan punya harta dan tahta dan wanita. Harapan apa yang kita harapkan sekarang ini? Nunggu apa kita hidup di dunia ini? Apa yang kita tunggu? Yang kita tunggu dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu. Nasib apa yang kita tunggu? Orang-orang yang sudah memang memastikan hidupnya dan melihat ini dunia punya Allah, dirinya punya Allah, mengerti benar. Mereka memastikan bahwa kami sampai detik ini mengharapkan ridhonya dan cintanya Allah. Nah, cintanya Allah ini, ridhonya Allah ini bisa diketahui dan bisa kita capai dan gapai dengan apa? Dengan ia zuhud kepada dunia ini, tidak cinta sama dunia. Bagaimana supaya kita tidak cinta sama dunia? Jangan pernah berangan-angan panjang. Tidak boleh cinta sama dunia nikmat seperti Nabi cinta sama dunia. Kita bisa berhayal-hayal sampai tertidur-tidur. Oh, hati-hati. Ini dunia bencana. Manusia bisa punya penyakit hati gara-gara dunia. Apakah kita tidak dengar ketika cerita Nabi Musa alaihissalam? Bagaimana seseorang yang melihat Musa pengen belajar sama Musa. Musa ini seorang nabi, mungkin separuh Al-Quran itu cerita Nabi Musa aja. Karena memang nabi yang mempunyai kekuatan. Berhadapan sama musuh, berhadapan sama Fir'aun. Mentalnya kuat, keberaniannya dahsyat, dididik sama Allah benar-benar dahsyat dengan didikan yang dahsyat. Nah ini orang pengen belajar sama Musa, kata Musa, bilang, ya Musa aku mau ikut kau. Aku ingin belajar sama kau. Ikut sama Musa. Nabi Musa bawa 3 roti. Punya makan, ayo kita makan. 1 ini untukmu, 1 untukku. Makan berdua. Sisa 3. 1. Nabi Musa mencuci tangannya naik ke atas, sampai naik ke atas, hilang roti yang 3 tadi. Nanya sama Musa, mana ini roti? Tak tahu saya. Benar ya Musa, saya tidak tahu di kemana roti. Oh baik. Ayo kita jalan, kata Musa. Jalan dia. Sampai di perjalanan, dipanggillah oleh Nabi Musa ini kambing. Ada kambing panggilnya. Satu. Heran orang, ya Allah. Musa, kambing rumah hilang. Kita sembelih. Disembelih sama Musa. Makan bareng kenyang, sudah kenyang. Mana tulang berulangnya? Kumpul. Dikumpulkanlah tulang berulang. Nabi Musa bilang, bangunlah dengan izin Allah. Hidup lagi di kambing. Ya Allah ya Musa, kau lihat kebesaran Allah. Aku melihatnya Allah. Maha besar Allah. Ya Allah, kambing hidup lagi Musa. Nah setelah kau melihat kebesaran Allah, aku mau nanya, tahukah kau siapa yang makan roti yang tadi itu? Aku tidak tahu Musa. Benar tidak tahu, benar ya. Baiklah kita jalan. Jalan awal Nabi Musa. Mau lewati sungai, kata Musa bilang, ayo wahai sungai, wahai sahabat, kita berjalan pegang tanganku. Lewati sungai tanpa pakai perahu. Heran dia, wah hebatnya Musa ini. Kau lihat kebesaran Allah, aku melihat. Sekarang aku mau berbalik. Siapa yang makan roti? Tidak tahu. Siapa tahu benar itu. Benar. Duduk sama Musa. Diambil Nabi Musa pasir, dibuat gunung di 3 biji besar. Wah, kalau duit berapa? Ratusan biji ada itu. 3 gunung besar. Nabi Musa berdoa langsung jadi emas. 3 Musa apa ini emas? Iya ini.
Kau lihat kebesaran Allah. Aku melihat kebesaran Allah. Padahal langit bumi kita udah dikelilingi sama kerajaan dan kebesaran Allah. Ini buat aku. Ini buat kau. Buat aku Musa sebesar itu. Iya. Dan ini ada satu lagi Musa. Buat siapa? Oh, ini buat yang makan roti yang 3 itu. Jadi yang makan roti itu dapat 2 porsi. Oh, kalau begitu ya Musa, aku mau beritahu. Yang tuh makan itu aku, wahai Musa. Nah, ya. Mukjizat pun, kebesaran Allah pun dihadapi, dilihat, dipandang, tidak guna. Karena sudah cinta sama dia. Orang-orang kufar dulu ketika bilang, ya Muhammad, kau bagikan aja emas ini kami atur. Kau berdoa minta sama Allah, kau menjadi emas. Kau pengen ini orang-orang supaya ada peperangan. Suku Khazraj sama Aus tak perang. Suku yang berdendaman, ini orang-orang tunduk sama kau supaya saling sayang. Bagikan emas saja. Kata Nabi Muhammad, begitu lihat, aku sudah diutus untuk ini. Nih lihat. Dibagi-bagikan malah jadi apa? Lihat nanti kisah. Tahan orang ini berbohong demi, dan jujur dia demi emas baru. Yang melihat yang lain tak. Lihat kebesaran Allah tidak tergiur. Tapi pas melihat emas, tergiur dia melihat emas. La ilaha illallah. Sudah. Dunia ini kebesaran Allah pun, keagungan Allah pun bisa dia lewatkan dan dia tidak ikuti. Tapi ketika melihat dapat emas, baru dia mau jujur. Apa yang terjadi? Allah mulai detik ini sudah. Kau berjalanlah di jalanmu, aku di jalanku. Begitu kamu saja sudah. Ada emas, ada ini sekarang. Punya. Ambil ini punya aku juga ambil 3 biji dia dapat. Sudah berjalanlah Musa. Dia bawa 3 emas ini capean bingung. Kamu merampok tengah jalan. Nah, halah. Kita mau merampok. Merampok kan. Hei, apa yang kau bawa? Takutan. Ini emas ini. Yang kau bawa ini. Udah ngeluarin pedang. Mau saya kasih kita emas ini atau kau akan kita berantem, mungkin menang, mungkin ada yang kalah dan ada yang menang. Pasti ada yang terluka. Daripada ada yang terluka, kita bagi 3 aja. Kan ada 3 biji. Ini perampok kedua. Dia bilang, sudah, kita bagi 3 saja. Bagaimana? Benar juga, kita berantem. Emas juga susah kita bawa. Sudahlah. Baiklah, sudah kalau begitu. Bagi 3. Bagi 3 duduk, mereka tolong aku ini lapar, benar. Kata temannya Musa ini, aku ini sudah lapar. Bisakah kalian ke pasar, ambil beli makanan? Dan aku tidak punya duit. Sudah aku punya duit. Yang ke pasar 1 orang saja, kita berdua jaga emas. Oke. Baik. Pergilah temannya ke pasar, bawa duit, berpikir. Emas. Kalau aku punya 3 biji itu masalah kaya kok di negeri ini. Orang yang paling kaya mungkin di negeri. Aku pulang bawa makanan, isi makanan ini dengan beracun supaya meninggal semuanya. Aku dapat emas ini. Orang kalau sudah cinta sama dunia, orang mabuk kayak gila. Lihat batu cincin harga 20 M, bisa keluar duit pun 20 miliar beli. Ini padahal batu nggak bikin dia kenyang perut. Subhanallah. Ya. Sudah. Si satunya lagi, berdua dia bergesak. Ini emas ini besar juga. Kata temannya Musa tadi. Kalau teman mudahkan kita bunuh saja bagaimana? Langsung kau dari belakang pukul pakai batu, kita bagi 2. Mas besar loh emas yang kita miliki ini, bukan kecil. Kalau dibagi 2 cukupan juga. Karena ngelihat emas di depan mata berubah. Teman pun mau dibunuhnya. Teman. Nah baik, kalau gitu sepakat kita bunuh saja. Bujur, sudah bujur kita bunuh saja. Kau saja supaya tidak ketahuan, jadi tidak capek berantem kita.
Datanglah. Atau bawa makanan dulu, ayo kita makan dulu, makan semua. Lagi makan, sudah kenyang semuanya, temannya sudah tuh, alhamdulillah, sudah makan. Dari belakang ditumbuk, pakai batu. Orang dilempar pakai batu begini, pingsan, muter, 3 kali lemparan, mati. Nah, alhamdulillah, temanmu sudah mati. Kita bagi 2. Gimana baginya? Kita pecahkan aja. Kenapa pusing kepala kita? Pusing racun di dalam nasi tersebut, di dalam roti itu. Makannya, tak tahu setelah makan roti tersebut, mereka berdua meninggal dunia. Akhirnya 3-3-nya meninggal. Musa berjalan, melihat ada bangkai manusia. Tahu apa yang ada Musa? Ada manusia 3 orang, kan ada emas di sisinya. Lihat, mungkinkah itu teman yang mau ikut belajar bersama kita, yang bermusafir denganku. Dilihat, iya Musa. Itulah dunia. Itulah dunia, kata Musa. Rasulullah pernah melihat dunia ini, dilihatkan oleh Rasulullah ada bangkai. Rasulullah bilang, wahai sahabatku, kenapa ya Rasulullah makan? Ya Rasulullah, bangkai ini, masa saya kita makan bangkai ya Rasulullah? Kau ini masa nyuruh kita makan bangkai? Inna dunia al-akhbar min dzalik. Aku melarang kalian untuk cinta dunia, karena dunia ini lebih jijik daripada itu. Dorong. Masa kita disuruh makan bangkai? Nah, bencana dan banyak. Kalau bangkai ini yang paling dekat di situ apa? Anjing banyak ya. Biasanya banyak anjing, siap aja ketemu anjing. Menggonggong lagi, ada anjing nggak menggonggong, pasti gonggong terus ketemunya anjing di sana. Dunia ini banyak anjing. Bukan masalah kita hidup di dunia, masalah ini kalau kita cinta sama dunia. Bukan masalah kita makan di dalam dunia, berjalan di dalam dunia. Yang masalah ini jangan sampai cinta sama dunia. Itu yang tak boleh, ini cinta sama dunia. Nah, orang-orang yang mempunyai cinta sama dunia, menganggap dunia segala-galanya. Sampai angan-angannya panjang, tak tahunya bikin bencana semuanya. Orang hidup di dunia ini banyak saja bersyukur. Dan kita sudah punya iman, orang tahu sudah masuk beriman kepada Allah, sudah langsung tenang hatinya. Kenapa? Bala, rezeki, maut, jodoh harus kita percayai. Ini jalan orang yang sudah percaya sama yang punya dunia sejagat raya. Dia tahu tidak akan ada yang nambah, tidak ada yang akan berkurang. Sudah dia pastikan bahwa hidupnya sudah dijamin oleh Allah. Benar-benar apapun yang terjadi, dia tidak pernah loncat dari kapal. Apapun yang dia hadapi, tidak pernah dia bingung. Gemercik rasa takut pun tidak mau dia masuk ke dalam hatinya. Karena sudah punya iman. Iman ini yang mahal. Orang kalau sudah iman melihat dunia ini seperti janahatil ba'udah, seperti Rasulullah. Tapi Rasulullah tak mau mewariskan harta kepada umat. Karena barang ini barang saya tidak akan bikin senang. Tapi orang punya iman, sakit pun mereka bilang alhamdulillah. Kami bersyukur. Bisa bersyukur. Ini orang kalau sudah punya iman, orang melihatnya susah, mungkin tidak punya baju, tidak tahu orang ini, ya Allah. Di sisi Allah mulia, Allah yang memuliakannya. Bukan lagi Allah muliakan, Allah cinta sama dia. Banyak orang di dunia ini hidup dikabulkan hajatnya semua. Semua ada. Pas meninggal Allah marah sama dia. Yang punya dunia ini marah, bagaimana? Apa gunanya kita dibenci sama Allah? Jadi banyak jutaan manusia hidup ini dengan hawa nafsu dan angan-angan dengan dunia. Akhirnya tidak mengerti kalau dibenci sama Allah sakit. Tidak mau dia dibenci sama Allah. Akhirnya dia tidak mengerti bagaimana artinya iman. Buta matanya. Ulaika kal'an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak hidup ini, bahkan lebih hina.
Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang tidak sadar hidup ini, lupa mabuk dengan kehidupan dunia. Memang dahsyat fitnah dunia ini. Ujian semuanya isinya. Tapi wa ma khalaqnal insana illa liya'bud. Kami tidak ciptakan manusia kecuali untuk menghadapi kesusahan itu. Kesusahan itu bisa berubah jika kita sudah punya iman. Malah kita menikmati iman kita. Ya Allah, ini rasanya iman. Zaka ta'amul iman man radiya billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya. Akan merasakan lezatnya iman orang yang sudah ridho sama Allah, percaya sama Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hari ini kita menjadi orang yang paling kaya di dunia dan mendapatkan surga dunia kita dapatkan. Jikalau kita sudah percaya sama Allah. Itulah orang yang dulu masuk iman menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal lapar itu Nabi Muhammad. Padahal susah. Hilanglah kesusahan mereka. Nyawa mereka berani korbankan. Tidak mungkin kalau tidak ada sesuatu. Nyawa yang dikorbankan. Karena mereka dapatkan sesuatu. Mereka tahu ini kehidupan ini tempat lewat. As-sa'ah, dunia sa'ah, wa nafsu toma'ah. Dunia yang kalian hidupi sekarang ini, kalian pikirkan selebih-lebihnya, sudah tidak tahu lagi. Ini kehidupan yang sesaat. Dan nafsulah yang tamak tersebut kepada Rasulullah. Sudah dididik sama Nabi Muhammad. Mereka melihat sholat 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia sekisinya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, khairun mimma tala'a alaihi syams. Rasulullah bilang di sahabatku, kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar lebih baik daripada apapun yang disinari oleh matahari. Ada tambak emas, ada minyak, ada bangunan, apapun yang disinari matahari, yang dilewati oleh matahari, itu lebih baik. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Semua yang dekat sama Nabi Muhammad, anak didik Nabi Muhammad, digiring sama Nabi sampai mereka selamat masuk surga. Dijaga sama Nabi, dibentengi pikirannya, ilmunya dengan iman. Dan sudah punya iman. Orang kalau sudah punya iman, tak ada lagi mikir identitas. Kaya miskin ini sudah biasa. Dia jalani semuanya, menjalani hidup dengan ketenangannya bersama iman tadi. Tenang sudah ridho sama Allah. Tidak ada lagi. Dan jikalau ada sesuatu yang lebih mulia dari iman untuk kita bagikan, kita akan bagikan di tempat ini. Akan dibagikan oleh Nabi Muhammad, akan diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tapi karena beriman, dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, percaya sudah sama Allah, sama Rasulullah, itulah yang paling terbaik, yang paling mulia, mustika yang paling mahal, yang akan menjadikan kita kekal bahagia. Bahagianya kekal. Cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari itu kembalilah, berzikirlah benar-benar. Kita harus berjodoh dengan la ilaha illallah. Ya Allah. Takutnya kalau kita tidak mengerti dengan arti hidup, mungkin kita orang yang tidak berjodoh dengan surga. Karena jodohnya si Fulan tak ada nasibnya untuk masuk surga. Kenapa? Tidak bisa kenal sama Allah, kenalnya sama duit saja. Tidak bisa menjadikan iman itu adalah kekuatan hidupnya. Tidak ngerti dia bahwa iman itu kekuatan hidup. Yang dia takutkan miskin, yang dia takutkan duit, dunia. Ini semuanya sebab banyaknya angan-angan. Banyaknya mendengar kabar dunia saja, tidak mendengarkan kabar akhirat. Tidak mendengarkan ilmu harus dimasuki terus. Dan kita takutkan kepada kehidupan kita, anak kita, keluarga kita adalah kemiskinan. Bukan kemiskinan iman. Iman tak punya, tak apa-apa. Jangan sampai tak punya duit. No. Ini diperas dari kecil. Tidak kita larang. Barang itu sudah ada. Orang kalau sudah beriman, bukan lagi dia tak punya duit. Dia sama duit saja tak takut sudah.
Amalnya hebat. Sama harta pun sudah tidak takut lagi sudah. Orang-orang yang mulia saja yang tidak bisa ditundukkan sama dunia. Kita cerita Musa dari apa artinya. Nah ini semuanya dari panjangnya anak-anak. Istirahatkanlah berangan-angan. Nasib kita akan sampai kepada semua. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang bertambah. Ini cuma ujian hidup di dunia sementara. Harus kita mengerti dan paham. Jangan kita berpikir ke sana kemari lagi. Kita batasi pola pikir kita. E'mal li dunya kabidri muka fiha. Berbuatlah untuk dunia dengan kadar berapa tahun kalian tinggal di dunia. Siapkanlah. Siapkan untuk akhirat. Berapa tahun kalian akan tinggal di akhirat. Abadalah. Itu ada tempat kau harus punya tempat di situ. Ini kita beritahukan benar-benar kita ini punya rencana besar, rencana pengen supaya kita semuanya pegang kunci surga. Bahagia anak istri dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah angkat segala kegelapan hidup kita. Allah angkat derajat kita. Allah muliakan kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita pahamnya para nabi, pahamnya para rasul, diberikan hidayah dan taufik dan inayah. Dan Allah jadikan waktu-waktu yang kita lewati dari sisa umur kita ini penuh nur, penuh cahaya di pikiran kita. Ada Allah, di jiwa kita ada Allah, ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah rubah keadaan kita hina menjadi mulia, yang susah menjadi gampang, yang sempit menjadi terbuka jalan kebaikan untuknya. Baik itu kebahagiaan dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kuntu salihah ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Amin ya Allah.